Type jam 8:05. Type kita bisa mulai aja ya. Bismillah. Kita langsung lanjut masuk ke materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Di layar kelihatan Bu ya? Pertemuan ketiga dari tahsin Al-Quran. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang mad. Mad atau apa? Atau hukum dari atau aturan dari panjang pendek dalam membaca Al-Quran. Panjang pendek sebuah harokat dalam membaca Al-Quran. Ya, yang disebut dengan mad. Nah, ini pembagian mad secara umum yang sudah saya ringkas ya. Semoga bisa memudahkan juga ini. Gambaran dari mad yang sudah mungkin kebanyakan dari ibu-ibu sudah tahu, atau mungkin ada yang sudah tahu dengan istilah yang berbeda. Kembali lagi masalah istilah itu tidak ada masalah dengan perbedaan istilah, yang penting tahu fungsinya atau tahu kadar harokatnya segimana. Nah, mad ini terbagi dua, ada mad asli dan mad far'i. Mad asli itu mad yang dua harokat. Mad far'i ini mad yang lebih dari dua harokat. Mad asli itu ada 4 tuh. Ada mad tabi'i, mad badal, mad iwad, dan mad silah sughra atau silah qasirah. Ya. Mad tabi'i, mad badal, mad iwad, dan mad silah sughra. Ini mad asli, mad yang panjangnya hanya 2 harokat. Kemudian mad far'i, ya, mad yang merupakan cabang gitu. Jadi bukan asalnya, tapi madnya itu di luar dari asal si mad itu sendiri. Mad itu kan asalnya memang 2 harokat. Nah, maka dia lebih dari 2 harokat. Ada 2 keadaan, ada yang karena hamzah dan karena sukun. Yang karena hamzah ada silah kubro, ada muttasil, ada munfasil. Kemudian yang karena sukun ada mad arid, ya, mad arid li sukun, biasanya diistilahkan begitu. Kita cukup bisa bilang mad arid, kemudian mad lin, kemudian mad lazim. Mad lazim. Baik. Kita langsung masuk ke pembahasan mad asli atau mad yang panjangnya 2 harokat. Ini ada 4 keadaan, ya. Nah, yang pertama adalah mad tabi'i. Mad tabi'i. Bagaimana gambaran dari mad tabi'i gitu. Nah, mad tabi'i adalah ketika fathah bertemu dengan alif. Ketika fathah bertemu dengan alif. Dan ketika kasroh bertemu dengan ya. Dan atau dhammah bertemu dengan waw. Maka apa? Maka panjangnya dibaca 2 harokat. Contohnya apa? Iyaka. Iyaka. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Nah, ini ada 2 rosam ya, ada 2 penulisan. Ada yang dia menggunakan hamzah, menggunakan alif begini. Ada yang dia alifnya di sini. Ya. Ada juga beberapa rosam Al-Quran yang dia menulisnya dengan fathah berdiri. Intinya ketika kondisinya itu adalah fathah bertemu dengan alif atau kasrah bertemu dengan ya atau dhammah bertemu dengan waw, maka ini mad tabi'i, dibaca 2 harokat, ya. Dan ini insya Allah mungkin rata-rata ibu-ibu sudah paham tentang ini ya. Kemudian mad badal. Mad badal adalah hamzah bertemu dengan huruf mad. Nah, hamzah bertemu dengan huruf mad. Ini hamzah bertemu dengan huruf mad. Ya. Alif, waw, dan ya. Contohnya apa? Imanuhum. Imanuhum. Ya laitani lam uta kitabiyah. Uta. Nah, ini hamzah. Hamzah yang dia berharokat. Sebetulnya ini ya sama dengan mad tabi'i. Cuma dia adalah ketika mad tabi'i ini ada di huruf hamzah, sebut dengan mad badal.
Kemudian mad iwad. Mad iwad. Ya. Mad iwad adalah apa? Mad yaitu mad yang dia disebabkan oleh fathatain ya. Fathatain ketika waqaf. Fathatain ketika waqaf. Maka apa? Maka ini dia dibaca 2 harokat. Nah ini penting. Ini biasanya di akhir ayat ya. Di akhir ayat atau di tempat berhenti. Di tempat waqaf Al-Quran. Nah, ini contohnya. Kana mizajuha zanjabila. Biasanya di ujung ayat itu sering apa ya? Karena biasanya masyhurnya kebanyakan ujung ayat itu panjangnya lebih dari 2 harokat karena biasanya ada mad arid di situ. Mad arid atau ada mad arid dan juga ada campuran kadang ada mad lazim sebelum mad arid. Nah, jadi panjang. Tapi ketika dia ujung dari sebuah ayat itu adalah fathatain ya atau ujung dari waqaf, jadi ketika di tempat berhenti itu adalah fathatain harokatnya ya, maka apa? Maka dia panjangnya 2 harokat aja gitu. Zanjabila, zanjabila. Jadi enggak zanjabila, enggak ya, tapi zanjabila. Innahum yakiduna kaida, kaida ya, enggak kaida ya, beda kan dengan alami, alamin. Nah, itu kan agak lebih dari 2 harokat. Ini nanti akan dibahas nanti. Tapi kebanyakan ujung ayat biasanya begitu. Tapi apa? Ketika ujung ayatnya itu fathatain, ya kan? Fathah yang double, ya. Yang mana kalau misalnya dia tidak wakaf atau dia tidak berhenti di situ akan dibaca an gitu. Zanjabilan, zanjabilan gitu. Zanjabilan aina gitu ya. Innahum yakiduna kaidau wa akid kaidau. Jadi itu nanti dia masuk langsung ke selain. Tapi karena fathatain ini berhenti jadi wakaf maka dia dibaca 2 harokat. Nah itu disebut dengan mad iwad. Gitu. Mungkin kita nggak tahu ini mad iwad tapi kita tahu ketika yang penting kita tahu ketika fathatain berhenti maka dia dibaca 2 harokat. Itu yang lebih urgent. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mad silah sughra. Mad silah sughra. Yaitu apa? Ha domir. Ha domir, ha besar ya, hak besar yang mana haknya ini yang nggak ada titiknya, haknya yang nggak ada titiknya, bukan tak marbutoh tapi hak besar ya, hak besar yang dia adalah dhamir, sebutnya hak dhamir ya, karena haknya itu hu atau hi ya, biasanya dia kembali kepada seseorang gitu. Nah sebutnya hak dhamir bentuknya. Rabbuhu, innahu, ilmuhu, nah itu hal dhamir. Yang mana apa? Sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Ya. Maka apa? Dia dibaca 2 harokat. Inna rabbahu, inna rabbahu kana bihi basira. Bihi basira. Wa mra'atuhu, hu. Nah ini hu-nya tuh enggak wamra'atuhu hamma, enggak ya. Tapi ada madnya di situ. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Maka apa? Ha dhamir ketika dia sebelumnya dan setelahnya itu bukan huruf atau bukan berharokat sukun, maka dia dibaca hanya 2 harokat. Bihi basira wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Ini mad silah sughra. Maka ini
di antara 4 dari mad yang disebut dengan mad asli, yaitu mad tabi'i ya. Mad tabi'i mungkin ma'ruf, kita semua mungkin sudah cukup paham ya. Fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya, dan dhammah bertemu dengan waw. Kemudian mad badal ya, yaitu huruf mad yang bertemu dengan hamzah, hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Kemudian mad iwad ya, yaitu apa? Fathatain yang berhenti atau fathatain yang bertemu dengan waqaf, dalam keadaan waqaf. Maka dia ketika dia waqaf, dia 2 harokat, dibaca 2 harokat panjangnya. Kemudian mad silah sughra yaitu apa? Ha dhamir atau ha besar yang sebelum dan setelahnya tidak ada sukun. Contohnya kana bihi basiro. Bihi basiro itu kan bi-nya ada harokatnya dan basironya ba-nya ada harokatnya. Maka ha di situ dia dibaca 2 harokat. Nah, ini diantara mad asli yang 4. Kita masuk ke pembahasan mad far'i ya, mad far'i atau mad yang panjangnya lebih dari 2 harokat. Bukan mad yang memang basic atau panjangnya 2 harokat pada asal, tapi dia far'i, dia lebih dari 2 harokat atau opsional, bisa lebih dari 2, bisa juga 2. Yang pertama ada 2 keadaan, yang pertama karena hamzah dan yang kedua karena sukun. Kita bahas dulu yang karena hamzah, mad far'i karena hamzah. Yang pertama ada mad silah kubro, tadi ada mad silah sugro atau mad silah qasiro disebutnya. Mad silah qasiro adalah apa? Tadi kita ingat hak dhamir. Hak dhamir sebelum dan setelahnya tidak ada sukun. Hak dhamir sebelum dan setelahnya tidak ada sukun. Mad silah kubro atau mad silah tawilah ya, mungkin ibu-ibu pernah mempelajari hal ini tapi dengan istilah yang lain. Mad silah tawilah itu sama saja dengan mad silah kubro. Mad silah kubro itu tadi hak dhamir. Kemudian muttasil. Nah, ini biasa disebut dengan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Jadi ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, atau bisa disebut juga mad muttasil atau mad munfasil. Mad yang nyambung atau mad yang terputus. Gitu, atau ada di 2 kata yang berbeda. Maka ini 3 kondisi mad yang dikarenakan oleh hamzah. Gitu. Kita masuk ke mad silah kubro atau mad silah tawilah. Mad silah kubro adalah hak dhamir sebelum dan sesudahnya bukan sukun, namun apa? Bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah. Maka dibaca panjangnya 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Ya. Contohnya nih. Yunazzilu ala abdihi ayat. Abdihi ayat. Yahsabu annama lahu akhlada. Malahu akhlada. Malahu akhlada. Jadi mad ini adalah mad silah yang tadi ya. Mad silah yang sebelumnya, kondisi dari mad silah yang sebelumnya yaitu hak dhamir. Ketika mad hak dhamir tadi huruf setelahnya adalah hamzah, maka dia dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Itu sebenarnya. Sebelumnya kan 2 ya, ketika dia tidak huruf hamzah maka 2 harokat. Tapi ketika ketemu dengan hamzah maka dia jadi 4 atau 5 harokat. Abdihi ayat. Malahu akhlada. Malahu akhlada. Nah, lebih dari 2 harokat. Ini mad silah kubro atau mad silah tawilah. Kemudian masuk ke mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Ini ketukar. Ini ketukar contohnya. Mad jaiz munfasil. Yaitu apa?
mad yang bertemu dengan hamzah. Bukan dalam satu kata. Nah, ini mad ya, mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah yang tidak dalam satu kata. Contohnya tabbat yada abi lahabi wa tab. Yada abi. Yada itu satu kata sendiri. Abi itu satu kata sendiri. Kemudian yada, da, ini kan danya ada harokat. Dam, da itu fathah bertemu dengan alif. Dua harokat. Tapi si yada ini mad yada di kata yada bertemu dengan hamzah di kata abi. Maka apa? Dia jadi panjangnya bertambah 4 atau 5 harokat. Yada abi lahabi wa tab. Wala ana abidum ma'abattum. Wala ana abidum. Wala ana. Wala ana. Nah ini la ya, la, huruf la itu satu huruf sendiri atau satu kata la itu satu kata sendiri dan ana satu kata sendiri. Kemudian dalam la itu ada mad tabi'inya ya. Ada fathah bertemu dengan alif. Dua harokat nih. Bertemu dengan hamzah setelahnya di kata ana maka dia dibaca 4 atau 5 harokat. Ini disebut dengan mad munfasil atau mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, mad yang terpisah di dua kata yang berbeda. Yaitu bertemu dengan hamzah di dua kata yang berbeda. Nah, mad muttasil. Mad muttasil, mad wajib muttasil. Mungkin bisa disebut juga dengan mad wajib muttasil. Yaitu apa? Mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama dan dibaca juga dengan harokat yang sama, yaitu 4 atau 5 harokat. Ini contohnya. Afwan, ini tadi salah input contoh tertukar. Jadi ini idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa nasrullahi wal fath. Jaa. Ini 4 atau 5 harokat. Jaa. Ini di kata jaa itu ada jim, jimnya berharokat fathah, kemudian ada alifnya. Maka apa? Dia 2 harokat harusnya. Mad asli, mad tabi'i. Tapi di dalam kata jaa ada hamzahnya, di ujungnya ada a. Maka apa? Maka dia 4, panjangnya 4 atau 5 harokat. Jaa. Contoh lagi bari ya. Bari mimma tusyrikun. Bari mimma tusyrikun. Bari, nah ini ro kasroh bertemu dengan ya, bari bertemu dengan ya, maka dia panjang 2 harokat. Tapi di ujungnya setelah huruf ya ada huruf hamzah di dalam satu kata yang sama, bariun. Maka apa? Maka dia menjadi mad muttasil, mad yang tersambung, mad wajib yang tersambung. Dan 3 mad ini adalah disebabkan karena hamzah. Ya, ini mad silah itu ketemu hamzah, ya. Mad muttasil atau munfasil dia juga bertemu dengan hamzah. Muttasil dia bertemu dengan hamzah di satu huruf, di satu kata yang sama. Kemudian mad munfasil atau mad jaiz munfasil bertemu dengan hamzah di kata yang berbeda. Wallahu ta'ala alam. Kemudian mad far'i yang disebabkan karena sukun. Tadi karena hamzah, yang satu lagi adalah karena sukun. Ini 3 jenis mad. 3 jenis mad. Itu mad arid, lisukun, madlin, dan mad lazim. Madlin dan mad lazim. Nah, kita masuk ke mad yang pertama, yaitu mad arid atau disebut mad arid lisukun, ya, mad yang bertemu dengan sukun. Ya. Atau mad yang karena dalam kondisi sukun. Mad yang bertemu dengan huruf yang disukun karena wakaf, maka dibaca panjang 6 harokat. Dibaca panjang 6 harokat. Ya.
Dan ini keumuman, biasanya keumuman ujung ayat adalah menggunakan mad arid lisukun. Kebanyakan akhir ayat itu menggunakan mad arid lisukun gitu. Hampir kebanyakan ayat Al-Qur'an ya diakhiri atau di ujung ayatnya diwakafkan dengan mad arid lisukun. Ini contohnya. Wa fir'auna dzil autad. Autad. 6 harakat. Autad. Autad. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang 6 harakat. Yukadzibuna biyaumiddin. Din. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini mad arid itu sukun ya, biasanya di ujung ayat gitu. Run, nah itu maka apa? Ini mad ru ali auta. Ini kan auta fathah bertemu dengan alif. Tapi setelah alif ada huruf dal yang mati karena waqaf. Autad. Mati karena waqaf, dia disukunkan karena waqaf. Maka apa? Maka dia dibaca 6 harakat. Lim. Ya, alim. Maka apa? Kasrah bertemu dengan ya. Mad 2 harakat. Tapi bertemu dengan huruf mim yang disukun karena waqaf. Maka alim. Ad-din ya. Din itu apa? Kasrah bertemu dengan ya. 2 harakat. Tapi dengan bertemu lagi dengan nun yang mati karena diwakafkan. Maka apa? Din. Kafirun. Dhammah bertemu dengan wawu, tapi bertemu lagi dengan nun yang mati. Nah, ini disebut dengan mad arid lisukun atau mad arid pendeknya. Nah, ini ada di ujung-ujung ayat biasanya. Ayat yang bentuknya seperti ini yaitu ayat yang di ujungnya ada mad ya. Kemudian mad itu bertemu dengan huruf yang berhenti atau yang sukun karena waqaf, maka dia dibaca 6 harakat. Disebut dengan mad arid. Kemudian madlin. Madlin apa? Yaitu lin yang bertemu huruf yang disukun karena waqaf. Ya. Dia au atau ai. Au atau ai biasanya. Au atau ai. Maka dia apa? Dia berhenti, dia di ujungnya dibaca 6 harokat. Contohnya. Wa amanahum min khawf. Khawf. Nah, khaw itu keadaannya lin gitu. Jadi fathah bertemu dengan waw mati. Khaw. Tapi karena lin ini bertemu dengan huruf yang diwakaf atau huruf yang disukun karena wakaf, maka apa? Dibacanya wa amanahum min khawf li'ilafi Quraisy Ri'ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Nah, ini lin dibaca dengan harokat. 6 harokat. Gitu. Kemudian mad lazim. Nah, mad lazim adalah mad yang bertemu sukun atau tasdid dalam satu kata. Maka dibaca panjang 6 harokat.
dibaca panjang 6 harokat. Ya, ini contohnya. Fa'idha ja'atis sakhah sakhah al-haqqah malhaqqah. Ini mad lazim, mad lazim. Contohnya lagi, waladdallin, dallin, dallin. Nah, itu mad lazim, ya, mad yang dia bertemu dengan huruf sukun atau tasydid dalam satu kata, dalam satu kata. Nah, ini adalah di antara hukum-hukum atau mad-mad, ya, aturan-aturan panjang pendek dalam Al-Qur'an. Ya, ada mad asli, mad yang memang berharokat 2 harokat atau mad, dan ada mad far'i. Mad far'i ini ada 2 keadaan, karena hamzah dan karena sukun. Mad asli ada 4, ya. Mad asli ada 4. Mad tabi'i, badal, iwad, dan masilah sughra. Kemudian mad far'i karena hamzah ada 3, silah kubro, muttasil, dan munfasil. Kemudian mad far'i yang karena sukun dia ada 3 juga, yaitu mad arid, mad lin, dan mad lazim. Ya, mungkin itu sedikit dari aturan mad yang bisa saya kutip atau saya review, saya murojaah pada malam hari ini, yang mungkin bagi sebagian ibu-ibu sudah mengenal hukum-hukum mad sebelumnya atau sudah pernah belajar atau sudah pernah dengar. Akan tetapi mungkin kita tidak bisa bahas detail dan mendalam satu persatu karena sekali lagi urgensi kita adalah membaca atau praktek membaca Al-Qur'annya gitu. Ya, ini pun kalau memang ada istilah yang terganti ya mudah-mudahan tetap bisa dipahami. Itu ada istilah yang berbeda dari yang dipelajari sebelumnya, mudah-mudahan tidak kesusahan untuk bahwa paham ini konteksnya sama. Itu. Yang penting kita tahu fungsinya. Kalau kita bahkan ya, kalau kita mau tarik lagi ini, tentunya belajar ilmu tajwid sekali lagi saya tekankan 20% teori, 80% praktek. 20% teori, 80% praktek. Waladdallin. Hampir semua orang atau semua kaum muslimin tahu waladdallin itu harus panjang dan panjangnya lebih dari 2 harokat. Dan banyak yang sudah tahu bahwa itu panjangnya 6 harokat. Tapi gak semua kaum muslimin hafal atau ngerti bahwa nama dari mad yang ada di waladdallin adalah mad lazim. Maka yang terpenting apa? Yang terpenting tahu cara bacanya, tahu berapa harokat yang harus dibaca. Gitu. Walaupun lupa namanya atau walaupun bahkan belum tahu namanya. Karena memang apa? Karena Al-Qur'an dari dulu ditalakikan dan diriwayatkan dengan cara seperti itu. Gitu. Ulama menulis ilmu tajwid untuk memudahkan kita dalam mempraktekkan cara baca Al-Qur'an sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi kalau memang kita bisa ada orang yang mendengarkan bacaan kita dan mengkoreksi, gitu. Atau kita bisa dengar bacaan orang dan kita bisa langsung ambil istinbat dari atau ngambil kesimpulan bahwa oh ini ayat ini dibacanya begini. Karena apa? Karena dengar imam, karena dengar orang baca. Nah, Al-Fatihah berlaku seperti itu. Banyak orang yang sudah tahu waladdallin itu pasti panjang, tapi nggak tahu waladdallin itu mad lazim. Maka bagaimana caranya dalam ilmu riwayah atau talaki atau belajar Quran secara langsung ini bisa tahu setiap bacaan Al-Quran. Oh, An-Naba ayat sekian tuh dibacanya begini. Walaupun tidak atau bukan kewajiban untuk kita menghafalkan teorinya gitu. Walaupun tidak hafal teorinya tapi setidaknya paham oh ini begini, ini dibacanya begini, ini dibacanya begini. Kurang lebih begitu. Wallahu taala alam.